Halo teman-teman semua, di tutorial kali ini aku bakal ngejelasin tentang deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Kita mulai dari soal pertama ya. Nah, buat soal pertama ini, kita disuruh nyelidikin si deret ganti tanda ini konvergen mutlak, bersyarat, atau divergen. Nah, terus ada syarat konvergennya kan. Syarat konvergennya itu sebenarnya ini yang pertama kita cukup tahu aja, dan itu tuh pasti berlaku. Terus juga yang kedua itu cek kemonotonan dengan turunan. Sebenarnya nggak harus dengan turunan. Yang penting kita tahu aja kalau misalkan si AN ini lebih besar dari AN plus 1. Kan kalau misalkan ini ditambahin jadi N plus 1, otomatis dia jadi lebih kecil kan daripada AN. Jadi itu menonton turun. Tapi kalau misalkan mau diturunin juga, itu boleh. Terus cek limita hingga, apakah limita hingganya sama dengan 0. Dia baru konvergen kalau misalkan limita hingganya sama dengan 0. Nah, karena memenuhi ketiga syarat tersebut, maka deret ganti tanda tersebut tuh konvergen. Tapi kita belum tahu nih, dia tuh konvergen mutlak, bersyarat, atau apa gitu kan. Nah, terus kita boleh memakai salah satu uji-uji yang sebelumnya kita dipelajarin tuh, yang uji deret positif itu. Terus di sini kita pakai uji banding limit dengan BN itu 1/n, karena biar gampang gitu kan. Soalnya kita tahu kalau misalkan 1/n itu deret P dengan P-nya satu, yang artinya dia divergen gitu kan. Tapi kita sebenarnya bukan di situnya, kita lihat aja L-nya berapa kan. L-nya itu AN per BN sama dengan segini dan sama dengan 1 ternyata. Karena 0 itu kurang dari L, kurang dari hingga. Terus kita udah tahu nih kalau BN-nya itu divergen, maka BN dan AN divergen. Jadi deret ganti tanda tersebut tuh konvergen tapi bersyarat gitu. Karena pas diuji si fungsinya ini, ternyata fungsinya itu divergen. Makanya dia konvergen tapi bersyarat. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita juga suruh nyelidikin deret ganti tanda lagi kan. Tapi yang kali ini bakal beda sedikit caranya. Di sini kita bakal pakai cara yang uji konvergensi mutlak. Nah, di sini kan berarti UN-nya itu, mutlak UN-nya itu kan berarti 1/n pangkat 2 kan. Nah, terus jadi ya deret UN-nya itu berarti deret 1/n pangkat 2. Nah, deret P itu kan dengan P2 maka konvergen kan. Sebelumnya kan kita tahu ya dari materi sebelumnya. Jadi karena deret mutlak UN itu konvergen, maka deret ganti tanda ini konvergen mutlak. Nah, buat tahu kita pakai uji apa, sebenarnya itu kita emang nggak dikasih tahu dan harus bisa ngira-ngira sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ya ke soal keempat. Soal keempat ini kita nyoba kalau misalkan konvergensinya bersyarat. Nah, UN-nya kan segini, UN-nya tuh ganti tandanya itu, sedangkan AN itu 1/n. Jadi si ini dibuang. Udah itu berarti deret UN-nya itu kan si deret AN kan, sama aja AN. Dengan yang artinya dia deret P sama dengan setengah. Karena dia deret P dengan P setengah, maka deret tersebut kan divergen kan. Nah, terus tapi ini aku kebalikan nulisnya, harusnya ini dulu nih. Harusnya kita ngecek dulu apakah
dia monoton turun dan limitnya mendekati 0 atau enggak. Dan di sini limitnya mendekati 0 dan juga dia deret positif tapi nggak naik ya, alias monoton turun. Jadi menurut uji deret ganti tanda, si deret UN itu konvergen, dan deret UN yang ganti tandanya itu konvergen bersyarat. Kayak gitu. Ini sebenarnya terbalik ya teman-teman, harusnya tuh yang benar tuh kayak gini. Jadi kita uji dulu syarat konvergennya. Kalau misalkan kita udah tahu itu konvergen, baru kita uji. Kalau ini kan berarti dia ujinya dia kayak langsung ketahuan gitu kan ya. Kalau ini mah karena dia deret itu deret P gitu kan, jadi kita bisa langsung tahu tanpa uji apapun kayak gitu. Ketika sebenarnya dia itu pas sudah diuji syarat konvergen di deret berganti tanda itu sebenarnya dia udah konvergen, tapi pas dicek pakai uji sesuatu atau uji sesuatu kayak gini kan, meskipun langsung dapat gitu, terus dia divergen, makanya dia konvergen tapi bersyarat. Nah, ini udah ketahuan sih uji rasio mutlak. Sebenarnya uji rasio mutlak itu salah satu cara buat tahu kekonvergenan dari berganti tanda juga. Nah, sebenarnya ini mirip banget sama uji rasio yang sebelumnya, yang uji apa disebutnya? Uji rasio tapi bukan mutlak yang buat deret positif. Cuma ini kenapa mutlak? Karena dia kan deretnya ganti tanda kan, jadi kita mutlakin dulu gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kita suruh nyelidikin nih, ini tuh sebenarnya dia konvergen atau divergen atau gimana itu. Nah, sebenarnya ini juga harus dicek dulu apakah dia sebenarnya ini juga nggak nih, dia monoton turun nggak. Tapi karena ini minus kan, terus berarti kalau misalkan dibandingin AN sama AN plus satunya tuh, berarti AN-nya pasti lebih besar kan daripada AN plus 1. Nah, berarti dia tak naik juga. Terus ya kayak gitu. Ya udah kita cek aja nih, berarti kan UN-nya si deret ganti tandanya, terus kalau mutlaknya itu 3 pangkat N per N faktorial, dan deretnya itu kayak gini. Ya udah deh, kita uji pakai uji rasio, cuma dimutlakin gitu. Sama aja, mirip banget. Terus ketemu deh, kan kalau uji rasio kan kita ngitung P-nya ya. Nah, ternyata P-nya itu kurang dari 1. Sedangkan kalau misalkan kita lihat di uji rasionya itu, dia bilang kalau misalnya P-nya kurang dari 1, berarti deret itu konvergen. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus diingat juga materi-materi sebelumnya, karena kepake buat materi-materi setelahnya. Kayak gitu, teman-teman. Udah ada 4 soal dari aku, tapi ini baru part 1-nya. Part 2-nya bakal dilanjutin sama Kak Aldi di video selanjutnya. Bye-bye teman-teman, semoga paham dan bisa ngebantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.